Bapak, Ibu, serta para wisudawati yang saya banggakan, sekarang saya masuk ke tantangan nasional. Udah saya bilang sedikit tadi ya, Indonesia sudah lama tumbuh di kisaran 5%. Itu kayaknya bagus, sebagian orang bilang itu sudah maksimal. Padahal menurut saya kita paling enggak harus tumbuh 6,7% menuju 7% untuk menyerap tenaga kerja baru yang memasuki usia kerja. Kalau kita ingin menjadi negara maju, tumbuh 5% itu tidak cukup. Kalau saya lihat Korea, Taiwan, Jepang, Amerika, Jerman, even China, untuk menjadi negara maju, Anda harus tumbuh double digit dalam lebih dari 10 tahun. Jadi ketika Pak Prabowo bilang 8%, kita banyak ngetawain kan, oh nggak mungkin. Tapi itu adalah prasyarat untuk menuju negara maju. 8 masih kurang, mestinya harus didorong ke arah 10. Tapi untuk 5 tahun ke depan, kalau dapat 8 udah cukup. Sebagai gambaran, apa sih artinya pertumbuhan cepat? Ya ada gambar di sini. Di tahun 2025, karena dorongan triwulan terakhir, kita tumbuh 5-11%. Orang bilang, itu mah jelek biasa. Tapi kalau Anda banding negara G20, kita tertinggi. Kita lebih tinggi daripada China, Saudi Arabia, Spanyol, dan lain-lain. Jadi Anda nggak usah minder menjadi bangsa Indonesia. Kita top di G20. Lima persen bagus, tapi untuk kita nggak cukup. Contohnya apa? Kalau ada gejolak sedikit di ekonomi, kita ngalamin kondisi akhir Agustus, awal September tahun lalu. Jadi kita nggak boleh tumbuh terlalu lambat. Ke depan kita perlu mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang dibahan bakari oleh tenaga muda lulusan pintar-pintar dari UI yang handal. Anda mungkin ya, sekarang lulus merasa pintar, cum laude, ada yang semua cum laude, ada yang 4, 3,99. Itu belum cukup. Anda mesti belajar lebih dalam lagi untuk memahami dunia dan bagaimana memberikan kontribusi ke perekonomian. Yang IPK-nya rendah juga jangan takut. Terakhir, pada akhirnya menentukan keberhasilan Anda adalah ketekunan Anda. Jadi Anda belajar terus, jangan pesimis. Sebelumnya kan sering kita bilang, 30 detik. Global ekonomi penuh ketidakpastian. Karena itu masa depan kita suram. Indonesia gelap. Ekonom jarang yang menyebutkan bahwa domestic demand, permintaan dalam negeri, itu berkontribusi sekitar 90% terhadap perekonomian Indonesia. Yang 10% cuman global. Jadi kalau yang 10% amburadul, saya hidupkan yang 90%, kita harusnya masih nggak apa-apa. Intinya adalah Anda jangan takut. Nasib kita di tangan kita sendiri. Kalau Anda nanti pintar-pintar mengurus permintaan dalam negeri tadi, walaupun ekonomi dunia gonjang-ganjing, kita bilang go to hell. Saya nggak peduli, kita akan tumbuh dengan baik. Jadi ke depan Indonesia kita harapkan bisa tumbuh lebih baik. Saya perlu dukungan dari teman-teman wisudawan yang baru lulus hari ini. Kalau ada yang mau berkontribusi langsung, bisa langsung daftar ke saya. Nanti saya proses dengan cepat. Tapi yang penting gini, ekonomi kita sedang fase percepatan lagi.
Ekonomi itu kadang-kadang naik turun kan. Itu yang disebut business cycle. Nggak tahu di ekonomi belajar business cycle enggak. Dulu saya pernah ngajar di sana business cycle, tapi kayaknya udah berhenti. 7 tahun sampai 10 tahun ekspansi, setahun resesi, 7 tahun sampai 10 tahun ekspansi, setahun resesi. Resesi kita terakhir tahun 2020, 2023 kita memasuki fase ekspansi lagi. Dan kalau kita pintar, kita bisa ekspansi terus sampai tahun 2033 sebelum ekonominya melambat lagi. Jadi Anda lulus sekarang untung karena kita dalam fase ekspansi dan saya akan pastikan ini akan berlangsung sampai 2030 nanti dan tentunya kontribusi Anda akan amat signifikan untuk mendukung ekspansi ekonomi Indonesia ini. Jadi ke depan tolong kita sama-sama bekerja lebih keras untuk mewujudkan